Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul mengucap syukur dalam ibadah Pentakosta. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar, yang mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa kita punya penolong yang ajaib, penolong yang sungguh-sungguh memimpin setiap kehidupan kita kepada kebenaran, yang menuntun setiap kita kepada kebenaran. Kita mengucap syukur saudara. Pagi hari ini kalau kita boleh datang beribadah di rumah masing-masing, sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita sendirian, tapi Dia memberikan penolong pada setiap kita, yaitu Roh Kudusnya, memberikan setiap kita kuasa. Haleluya. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan sanggup memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus memberikan setiap kita kuasa, menuntun setiap kita kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami beribadah Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tercurah pada setiap kami anak-anakmu yang datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami anak-anakmu Tuhan. Lawatanmu Tuhan. Mari Tuhan, api-Mu bakar setiap kami anak-anakmu Tuhan. Hari ini Tuhan kami memperingati Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuyalalabaya sakaya mari penuhi setiap kami anak-anakmu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendirian Tuhan, tapi kami punya Engkau Tuhan. Kau yang mencurahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kau yang memperlengkapi setiap kami dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau katakan kepada Tuhan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Kita katakan dari awal, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita katakan dari awal lagu ini, saat ku menyembah-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Engkau yang mencurahkan roh-Mu pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Baik anak-anak muda Tuhan, orang tua Engkau pakai Tuhan. Oh lalalabaya sakaya lalalabaya sakaya lalalabaya sakaya lalalabaya. Terima kasih buat Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, Kaulah yang kami muliakan, Raja segala raja. Engkau yang mau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau yang mau memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang mau setiap tubuh kami dimuliakan Tuhan. Glory. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Oh sakaya. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh ya bangga setiap hati kami Tuhan. Oh sakaya. Membebaskan setiap kami dari belenggu Tuhan. Oh sakaya. Haleluya. Oh Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Glory, glory, glory. Haleluya. Lalalabaya sakaya, lalalabaya sakaya, lalalabaya. Oh, haleluya. Lalalabaya sakaya, lalalabaya. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Api-Mu membakar setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hidupan kami Tuhan. Berkuasa Tuhan dalam hidupan kami. Kau menjadikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau memakai setiap kami Tuhan dengan tanda heran dan mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji Engkau Raja segala raja dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah hadir untuk melawat setiap kami, untuk menjamah hidup kami Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha besar. Kasih Tuhan melingkupi setiap kita sehingga Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya pada setiap kita. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendirian karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhanku maha besar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bernyanyi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik pada setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Amin. Raja
Kudus tercurah di tempat ini, amin. Untuk melawat setiap kita, untuk memberikan kekuatan dan kuasa buat anak-anak Tuhan, amin. Saudara percaya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mengatakan anggur baru tercurah, haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Mari katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berucap syukur, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Saya persilakan saudara untuk duduk. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, Tuhan, tercurah pada setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Engkau memberikan kuasa pada setiap kami, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, Engkau yang menyayangi setiap kami, Tuhan. Engkau pengen setiap kami, Tuhan, dalam keterpurukan, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau yang mengangkat setiap kami, Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami, Tuhan. Bahkan Engkau yang menjaga hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami katakan pada Engkau, Tuhan, sungguh besar, Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, buat setiap kami, Tuhan. Dan sungguh indah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan.
kasih Bapa. Kita mau katakan kepada Tuhan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan sungguh indah, sungguh lebih sungguh, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
sungguh indah yang kau yang pikirkan tentangku. Amin. tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh lebih lagi katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Mari katakan sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. haleluya. Bahwa penyembahanmu kepada Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mau memberikan anak-Mu Tuhan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang mencurahkan Roh-Mu, Engkau yang memenuhi kami dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Engkau memakai setiap kami Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan keberanian kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh jangan takut anak-anak Tuhan. Roh Kudus menyertai setiap kami. Engkau kuat kami Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Jangan takut. Engkau yang menguatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari kita menyembah di dalam Roh. Kita mau hidup dalam Roh. Kita mau hidup di dalam Roh. Mari dalam Roh ada kebenaran. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang peduli atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami Tuhan. Engkau memakai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memakai teruna-teruna-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memakai setiap orang-orang tua Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan Kau curahkan Tuhan. Roh Kudus-Mu memakai setiap kami Tuhan. Biar lawatan boleh terjadi ke tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang bekerja pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami yang beribadah dari rumah demi rumah Tuhan. Engkau yang hadir untuk melawat setiap kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan menjamah setiap hati-hati kami Tuhan. Oh haleluya. Oh
Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Kau nggak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat meterai Roh Kudus-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan dari hati kami Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih sayang-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kita mau angkat tangan, kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa, sumber segala sesuatu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami. Sudah mengangkat segala kesengsaraan dan penyakit kami. Kami juga berterima kasih kepada Roh Kudus yang menyertai dan tinggal di dalam kami. Kami mengasihi Engkau. Kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu hidup ini bukan milik kami lagi, tetapi hidup ini adalah milik Tuhan. Engkau telah mati bagi semua orang, supaya kami semua mati. Dan Engkau telah hidup, dan kami semua hidup untuk Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan biarlah kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh memperingati akan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita bersyukur kepada Dia. Mengapa saudara kita bersyukur kepada Dia? Sesungguhnya kita mengasihi Bapa kita di surga. Dan kita juga mengasihi Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita.
Kita teringat akan apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, orang-orang yang telah ditebus dari dosa. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia ingin memberikan roh penolong yang lain, roh penghibur, roh kebenaran kepada kita. Mari kita akan lihat saudara-saudara di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Di sini adalah syarat seseorang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus, maka dia tidak akan menerima Roh Kudus. Tetapi hanya orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan orang-orang yang menuruti perintahnya, maka dia akan menerima Roh Kudus. Cinta. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, syarat untuk menerima Roh Kudus adalah mengasihi Tuhan Yesus. Dan orang yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia menuruti segala perintahnya. Saudara-saudara, siapa kita yang tidak mengasihi Tuhan? Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Bapa kita yang telah mengadakan segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Kita juga mengasihi Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita, mengangkat penyakit dan kesengsaraan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mengasihi Dia. Kita selalu ingin berbuat baik, apa saja yang kita bisa berbuat untuk Tuhan. Tetapi sayang, kita selalu gagal di dalamnya. Saya teringat saudara-saudara ketika saya masih SMA kelas 1. Selama 5 tahun sampai saya di tingkat 2. Saya setiap kali berdoa, saya mengasihi Tuhan. Dan sungguh saya mengasihi Tuhan. Hampir tiap hari, dan saya dikatakan tiap hari saya doa pagi. Setelah saya pulang sekolah, saya menghampiri orang-orang yang untuk didoakan. Ada mereka yang gila, ada mereka yang sakit. Kami datangi tempat-tempat itu dan kami doakan. Kemudian saudara, malam hari ketika kami pulang dari ibadah cabang, kami serombongan dengan pengerja-pengerja dan jemaat Tuhan yang pelayanan di cabang-cabang tiap-tiap hari. Kami kunjungi orang yang masih belum bisa, contohnya orang yang gila, yang kalau dilayani masih belum sembuh-sembuh, belum sadar-sadar, belum dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita terus berdoa di situ sampai orang itu disembuhkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Kita orang yang berdosa telah diampuni dosanya. Dan kita juga sudah disembuhkan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan dalam segala perkara. Waktu itu kami belum dipenuhkan Roh Kudus. Jadi tiap-tiap hari kami selalu berdoa, dalam 1 tahun 10 hari kita berdoa untuk menanti mengenai kepenuhan atau baptisan atau pencurahan Roh Kudus itu. Selama 5 tahun kemudian saudara-saudara, saya baru mendapatkannya. Dan cara mendapatkannya juga itu sangat sederhana. Kita cukup percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan pencurahan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita percaya kita telah menerimanya. Dan kita mulai mengucapkan apa yang
dari Tuhan yang ada di dalam roh kita. Saudara-saudara, di sini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, pasti saudara tahu namanya cinta itu pasti mabuk. Hanya mabuknya bukan mabuk anggur, tapi mabuknya adalah mabuk cinta. Amin, saudara. Kalau orang namanya cinta, saudara-saudara, itu laut pun diseberangi, gunung pun ya, saudara-saudara, kalau orang dunia bisa bilang udah nggak pakai pikiran lagi. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara betul-betul cinta Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, sebisa-bisanya kita lakukan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, apa saja yang kita bisa buat untuk Tuhan, kita buat. Apa saja. Ya, jadi namanya cinta pasti nurut. Kalau nggak nurut, pasti nggak cinta. Gampang kan, saudara ya. Jadi cinta itu membuat kita kehilangan akal sehat. Betul nggak sih? Betul nggak, saudara? Iya, cinta itu membuat kita kehilangan akal sehat. Ya, jadi kita nggak bisa bilang kekristenan itu mesti pakai otak. Pakai otak. Nggak bisa, saudara. Ini orang yang tenggelam dalam cinta. Namanya mabuk sama Tuhan, mabuk Roh Kudus. Ya, bukan mabuk anggur. Ya, kita dikatakan ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Oh, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berusaha untuk melakukan firman Tuhan, ya tentu nggak bisa saudara sesempurna kalau saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau dulu sebelum dipenuhkan Roh Kudus, gagal baru sadar. Gagal baru sadar. Berbuat dosa baru sadar. Tetapi kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita, salah, jangan. Ya. Jadi pentingnya seseorang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintah-perintahnya, apapun semampu dia. Nanti setelah saudara dibaptis dengan Roh Kudus, akan ada kekuatan, akan ada pertolongan, akan ada pengetahuan, akan ada hikmat supaya saudara bisa menghindari sebelum saudara berbuat dosa. Jadi saudara mau berbuat apa-apa, hati sudah atau saudara lagi mengucapkan apa-apa, rasanya tenggorokannya nggak enak. Saudara pernah begitu? Belum? Harusnya kalau saudara sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara akan sebelum berbuat dosa, saudara mau mengucapkan atau mau menginginkan, Roh Kudus sudah memberitahu kepada kita. Kita jadi peka begitu loh ya. Amin, saudara. Jadi aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Kita punya Bapa, sumber segala sesuatu. Kita punya Yesus, Dia yang menebus dosa kita dan mengangkat penyakit dan kesengsaraan kita. Yang dimaksud dengan yang ketiga, oknum atau pribadi Allah yang ketiga adalah Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
menyertai kita selama-lamanya. Kalau disertai nggak enak ya. Tapi Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan tinggal di dalam kita. Ayat yang ke-17 ya, dibilang apa? Selama-lamanya. Sampai akhir zaman ya. Yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran, Roh Kudus. Kalau saudara baca berikutnya, roh penghibur, saudara-saudara. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Karena ini roh Allah. Ya, saudara-saudara, dunia bisa melihat yang wujud. Tetapi roh Allah itu adalah tidak berwujud. Hanya saudara yang mengasihi Yesus, hanya saudara yang menuruti firman Tuhan. Saya katakan menuruti firman Tuhan, segala perintah Tuhan sebisa-bisanya. Ya, orang kan bisa lihat saudara sebetulnya cinta apa enggak. Saudara mengasihi seseorang bisa gagal untuk menuruti. Tetapi orang itu yang dilihatkan hatinya, ya, bukan soal saudara benar salah yang dihitung, bukan begitu. Tuhan itu ngitungnya kita sebetulnya hati kita gimana. Walaupun kita masih salah-salah, ya, nggak apa-apa. Tuhan lihat, oh sebetulnya dia mencintai. Seorang anak kecil kalau mengasihi orang tuanya, ya, orang tua bisa lihat sebisa-bisanya dia sudah berbuat. Ya. Kita nggak bisa nuntut kita punya anak, kita punya cucu sempurna, nggak bisa. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat seseorang itu dari apa yang dikerjakannya. Tapi kita bisa lihat hatinya, sebetulnya cinta enggak? Ya, saudara-saudara, lepas dari seluruhnya benar atau tidak. Tetapi saudara-saudara, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dia tidak dapat, dunia tidak dapat menerima dia. Orang yang tidak mengasihi Yesus, dia tidak bisa melihat dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Saya, saudara, mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita ini ngerti, saudara, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, pada bahasan-bahasan yang lalu kita sudah melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan dilengkapi dalam segala sesuatu, dan saya tidak akan mendalami hal itu. Tetapi saya akan mengatakan, atau kita akan membaca kemudian di dalam Kisah Rasul-Rasul. Tuhan katakan, aku akan memberikan roh kebenaran, roh penghibur, Roh Kudus itu kepadamu. Ya, jadi kalau yang namanya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah bohong. Apa yang diucapkan pasti dilakukan. Ya, saudara lihat di kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa tadi. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, ini ayat kelima sekarang. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan mengatakan, aku mengirimkan Roh Kudus kepadamu untuk menenggelamkan engkau.
Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang yang bertobat dengan menenggelamkan di air. Itu tanda pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia membaptis dengan Roh Kudus. Saya tidak terlalu dalam bedanya dengan baptisan air Yohanes Pembaptis dan baptisan air kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada bedanya. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Sebab saya mau memberi tema khotbah ini adalah temanya mabuk Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, kalau saudara cinta sama Tuhan, pasti saudara, apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan kita rawat dengan sungguh-sungguh. Seperti kita mengasihi Tuhan, demikian juga kita akan mengasihi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Dan Tuhan mau dia tidak sekedar diam, tidak sekedar menyertai dan diam. Dia mau menenggelamkan kita. Jadi saudara, baptisan artinya menenggelamkan. Dalam kitab yang lain, maka dikatakan air itu yang keluar dari bait Allah itu setinggi mata kaki. Setelah itu setinggi lutut. Setelah itu setinggi pinggang. Setelah itu menenggelamkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak sekedar kita didiami Roh Kudus, tetapi kita yang nyetir Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hanya seperti mata kaki, saudara masih bisa jalan-jalan kemana. Tetapi Roh Kudus mau menenggelamkan kita. Tetapi kalau Roh Kudus baru selutut, kita masih bisa untuk lakukan apa saja. Saya pernah waktu dahulu banjir, saudara. Itu setelah satu pinggang, itu jalan itu berat sekali. Apalagi airnya, jalan yang dipenuhi air itu berarus. Berat sekali. Dan saudara-saudara, kalau saudara tenggelam, saudara bisanya cuma berenang. Apa saudara-saudara? Saudara tidak bisa menentukan hidup saudara sendiri. Saudara ditentukan oleh air yang berarus tadi. Berapa banyak truk tentara yang hanyut hanya karena tenggelam di air dan hanyut. Berapa banyak kereta berkuda hanyut karena dihanyutkan. Saudara-saudara, bahkan air itu juga bisa menghanyutkan rumah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, Allah mau dia tidak sekedar menyertai kita, dia tidak sekedar tinggal di dalam kita, tetapi dia tidak mau kita masih nyetir hidup kita sendiri. Kalau ada satu orang sudah mati bagi semua orang, maka semua orang itu sudah mati. Jadi kita sudah mati dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka yang hidup bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tahu apa artinya Tuhan menjanjikan kita Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan kepada kita akibat kita mengasihi Tuhan sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Allah tidak lihat perbuatan kita, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Begitu Tuhan lihat hati kita, bahwa kita mengasihi Tuhan dan sebisa-bisanya menurutin perintah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi saudara, kita mulai, saudara-saudara, kenapa kita mengasihi Roh Kudus? Kita mengasihi Tuhan Yesus.
Kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Kita mengasihi Bapa karena kita mengasihi Bapa. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita itu bukan berarti kedatangan Tuhan di bumi. Kedatangan Tuhan di bumi itu ketika Tuhan Yesus memulihkan kerajaannya, menginjakkan kakinya di bumi, yaitu ketika dia memerintah selama 1000 tahun di bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ulang lagi, bangsa Israel sampai sekarang dia masih menanti-nantikan kapan dia Mesias, Kristus yang diurapi, akan menjadi raja untuk Bani Israel. Itulah yang dipertanyakan oleh murid-muridnya. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara-saudara, tidak benar kalau dikatakan Yesus sudah datang. Saudara-saudara, Yesus belum datang. Kerajaannya di bumi nanti ketika dia menjemput kita di awan-awan. Kemudian dia baru memerintah bersama-sama dengan kita di muka bumi. Tetapi dia sedang mendirikan sekarang ini melalui pencurahan Roh Kudus itu, mendirikan kerajaan surga. Ya. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang mana kerajaan mana yang kita undang datang? Kerajaan kita sekarang, yaitu kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadikan Yesus sebagai kepala di surga. Ya, jadi saudara-saudara, untuk apa sih kita dipenuhkan Roh Kudus? Supaya kita bisa total apa saudara? Nurut sama Tuhan. Bisa total menuruti segala perintah Tuhan. Kalau sebelum dipenuhkan Roh Kudus, kita mengasihi Tuhan, tapi sebisa-bisanya nuruti firman Tuhan. Tetapi setelah kita dipenuhkan Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan untuk apa saudara? Nuruti firman Tuhan. Itulah gunanya saudara-saudara, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menuruti firman Tuhan? Kalau kita masih pakai otak saudara-saudara, nggak mungkin kita bisa nuruti firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan harus tetap cinta Tuhan, cinta Yesus, nuruti perintah Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Supaya apa saudara-saudara? Nah, supaya saudara-saudara, supaya kita itu namanya mabuk Roh Kudus, bukan mabuk anggur. Itu mabuk Roh Kudus itu namanya. Cinta Yesus, mabuk Roh Kudus. Ya, kalau saudara udah mabuk, saya seumur hidup saya belum pernah itu namanya mabuk. Ya. Jadi saya nggak ngerti kalau minum alkohol itu jadi mabuk itu kayak apa. Ya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kalau kita mabuk anggur itu jadinya kita dikuasai oleh hawa nafsu percabulan. Di sini ada nggak yang pernah mabuk? Ya, jadi saya nggak bisa bersaksi karena saya nggak punya pengalaman mabuk, begitu saudara. Tetapi saya mau jelaskan lagi ayat ke-7 dulu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Soal Yesus memerintah di bumi, di Yerusalem, itu urusannya Bapa. Kata Tuhan Yesus, kamu gak usah ngurusin itu. Yang sekarang kamu urusin adalah kepemerintahan surga, kerajaan surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Yesus
sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuhnya. Jadi saudara, kita karena kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara, karena kita sebisa-bisanya menuruti firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sekarang urusan kita, saudara-saudara, adalah bagaimana kita bisa nurut sama Roh Kudus. Nurut sama Roh Kudus tadi harus cinta pada Yesus. Dan setelah saudara cinta Yesus, saudara berusaha akan melakukan perintah Tuhan tapi nggak mampu. Tetapi setelah saudara dilihat saudara itu betul-betul mencintai Tuhan, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Begitu kita penuh Roh Kudus, ya saudara, kita dibilang apa? Mari kita lihat ayat pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, di sini murid-murid Tuhan mabuk atau penuh dengan Roh Kudus. Akibat apa? Dia cinta Yesus. Dia ingin menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Dia tunggu di Yerusalem sampai dia dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi apa kata orang? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, tetapi apa jawab daripada Petrus? Ayat yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, ini pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Tuhan sudah curahkan, kita percaya, kita sudah menerima. Kalau engkau minta, percayalah engkau telah menerima, maka hal itu akan dibuat Tuhan bagimu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara cinta Yesus, saudara tidak sekedar berkata-kata dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini bagi orang yang mendengarkannya, tetapi bagi orang yang mengucapkan itu bahasa roh. Karena bagi orang yang mengucapkan, dia tidak mengerti apa arti yang diucapkannya. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya, kita tidak mabuk anggur, kita mabuk cinta kepada Tuhan, mabuk Roh Kudus. Orang kalau mabuk Roh Kudus, itu saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan curahkan rohnya. Nah, ini saudara, janji Tuhan kepada kita. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, kalau saudara cinta Yesus, saudara akan nuruti firman Allah, dan saudara akan penuh Roh Kudus. Dan dampaknya, mabuk Roh Kudus, dan dampaknya Tuhan akan curahkan rohnya kepada kita. Nah, kalau Tuhan curahkan rohnya kepada kita, apa yang terjadi? Maaf tadi, kalau saudara mabuk dengan Tuhan Yesus, saudara dicurahkan roh, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, dan orang lain menyangka kita mabuk anggur.
Jadi kalau saudara dan saya cinta Yesus, mabuk Roh Kudus, ya, apa yang terjadi? Saudara itu akan bernubuat. Yang pertama-tama saudara akan berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Ayat 4, pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dia tidak mengatakan dalam bahasa-bahasa lain seperti apa yang dipikirkannya, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu kepadanya. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu akan memenuhi kita sehingga kita dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa-bahasa lain. Bahasa lain ini apa, saudara? Adalah bahasa mereka yang mendengarkannya. Tetapi bagi kita adalah bahasa roh, karena kita nggak pakai otak. Saudara-saudara, bahasa roh itu sebetulnya perlu iman. Perlu saudara mengasihi Tuhan, perlu saudara percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sehingga saudara itu berani ngomong dengan bahasa yang saudara nggak ngerti. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mana berani kita ngomong omongan yang otak kita sendiri nggak ngerti? Pasti kita nggak berani. Tetapi karena kita cinta Yesus, menuruti perintah Tuhan, apa yang kita tahu, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kalau kamu minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Kalau engkau minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Kalau kamu minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Karena saking percaya kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara-saudara, begitu kita tahu bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya untuk kita, dan kita percaya kita telah menerimanya, maka kita dengan santai mulai mengucapkan, karena kita tahu ini berasal dari Tuhan. Nah, itulah saudara yang disebut bahasa roh. Tapi mereka yang mendengarkannya, saudara-saudara, orang-orang Israel yang di dalam perantauan kemudian pulang ke Yerusalem, mereka berkata begini, bukankah mereka ini orang Galilea? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9. Kita orang Persia, kita orang Media, kita orang Elam, kita orang Mesopotamia, kita orang Yudea, kita orang Kapadokia, kita orang Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Kok kita bisa denger ya? Kok dia orang Galilea, orang gak berpendidikan, kok pinter banget ya bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Padahal mereka tidak pinter, tetapi dia cuma mengasihi Yesus, menuruti perintahnya. Kemudian saudara, dia percaya bahwa saudara-saudara, dia dicurahkan Roh Kudus, dan dia mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, saudara-saudara, dikatakan kalau seseorang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, karena percaya, maka dia akan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Itu otomatis, saking percayanya, jadi nggak mikirin bener apa salah ya, salah apa bener ya, bener apa salah ya, nggak mikirin. Pokoknya aku cinta Yesus, aku nuruti Yesus, aku ngomong. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau aku minta, aku pasti menerima. Jadi kuncinya cuma iman. Coba saudara, waktu belum terima Roh Kudus dulu, terima Yesus, baru percaya Yesus, saudara kan berusaha untuk nuruti, tapi memang gagal ya, banyak gagalnya. Tetapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara itu bisa mengasihi Tuhan. Tidak saja tidak melakukan yang jahat, tetapi tidak mengingini yang jahat. Kalau saya
Saya nggak bahas itu lebih dalam. Tetapi saudara-saudara, orang berkata-kata dalam bahasa roh itu perlu iman, perlu mengasihi Tuhan, perlu percaya firman, perlu iman. Kemudian dikatakan, maka anakmu laki-laki, pasal 2 ayat yang ke-17. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara-saudara, anak-anak itu bisa bernubuat, saudara-saudara. Wong keledai aja bisa bernubuat. Ya kan? Jadi kalau saudara bisa bernubuat, jangan bangga. Itu bukan karya kita. Itu karya Roh Kudus. Ya. Jangan bangga. Ya, Tuhan katakan, tetapi orang yang bernubuat itu hasil dari apa, saudara? Mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Enggak dipikir pakai otak. Ya. Kemudian, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang muda akan dapat penglihatan. Saudara, ini dari mana? Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh Roh kata Tuhan. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh Roh kata Tuhan. Setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan oleh Roh kata Tuhan. Saudara-saudara, itu semua kita bisa lakukan. Saudara-saudara, anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, anak perempuanmu, teruna-terunamu, orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara-saudara, ini secara otomatis. Yang penting saudara-saudara ingat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan apa adanya. Tuhan tahu hatimu, Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Engkau akan berkata-kata dalam bahasa roh. Itu namanya mabuk Roh Kudus, mabuk Tuhan. Ya, kalau begitu saudara mabuk Tuhan, saudara pasti bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, selama saudara belum mabuk Roh Kudus, belum mabuk Tuhan, ya, mabuk itu artinya cinta itu loh, saudara. Kalau saudara cinta, wah, saudara pasti bisa melakukan itu semua. Ya kan? Laut ku seberangi, gunung ku daki. Ya, luar biasa kan, saudara-saudara. Saudara kalau cinta kepada sesama, begitu enggak? Iya. Tapi kalau sama Tuhan, ya yang sama enggak? Ketawa. Ya, saudara ingat, Roh Kudus dicurahkan bagi kita yang mabuk sama Tuhan, yang cinta Tuhan. Tetapi kalau saudara masih separuh cinta, ya gak bisa. Tapi saudara harus cinta Tuhan. Saudara cinta itu, kalau orang cinta itu pasti percaya. Kalau orang percaya itu pasti nurut. Ya, kalau saudara setengah-setengah berarti belum mabuk Tuhan Yesus. Sehingga saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara di sini bisa bernubuat, kemudian orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ya. Saudara-saudara, ini sepertinya apa ya? Alamiah, apa? Wajar aja. Ya, jadi saudara akan bisa bernubuat, saudara akan bisa memperoleh penglihatan, saudara akan bisa beroleh mimpi, ya. Terus saudara dikatakan, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi saudara-saudara, ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Bahkan pada ayat yang 19, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bumi, di bawah di bumi. Saudara-saudara, itu mengalir begitu aja. Ya, jadi bukan kita jadi orang super, kita jadi orang spesial. Enggak, saudara-saudara. Coba saudara lihat, begitu ini yang saudara baca tadi, itu karunia-karunia Roh Kudus. Ya, itu karunia-karunia Roh Kudus. Coba saudara lihat lagi. Kita lihat saudara-saudara, ini timbul karunia iman. Petrus ayat 37. Karunia iman itu apa, saudara? Kalau kita ngomong, orang lain percaya, itu karunia iman. Waktu Petrus ngomong, semua orang jadi percaya. Ya, jadi karunia itu ngalir begitu aja. Kalau engkau mabuk Tuhan Yesus, cinta Tuhan, saudara pasti nuruti firman Tuhan, dan saudara pasti percaya total sama Tuhan. Terus nuruti Tuhan, nuruti perintahnya Tuhan. Tuhan akan kirimkan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Coba ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku? Jadi percaya kan? Apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku buat? Petrus itu, saudara, orang kalau penuh Roh Kudus itu rendah hati. Orang kalau penuh Roh Kudus bukan tinggi hati. Siapakah aku ini? Oh, bukan lagu siapakah aku ini. Jadi biji matamu, ya. Kita nggak sombong, saudara-saudara. Coba saudara lihat ayat 18. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dibaptis artinya ditenggelamkan. Manusia lama kita, sifat-sifat lama kita kubur bersama dengan Yesus. Dan kita bangkit, maka kita bukan milik kami, kita lagi, tetapi Kristus. Cinta banget sama Tuhan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita akan memperoleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kita lihat lagi bagaimana Petrus itu pasal 3 ayat yang ketiga. Petrus itu dia bisa punya karunia menyembuhkan. Pokoknya kita yang penting cinta Yesus, mabuk Roh Kudus. Jangan mabuk anggur. Ya. Ketika orang-orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ada orang lumpuh yang minta seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ayat yang kedua itu dinyatakan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Akhirnya orang ini bisa berjalan. Semua orang itu kagum. Wah, Petrus ini orang luar biasa. Tapi apa jawab Petrus? Petrus itu kalau orang penuh Roh Kudus yang betul, itu rendah hati. Ya. Dia katakan ayat 12. Pasal 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?
Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Dan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Nah, orang kalau penuh Roh Kudus beda. Ya, ada karunia-Nya, ada buahnya. Rendah hati. Ayat 13. Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan aku. Betul? Oh, betul. Salah. Memuliakan siapa? Hambanya Yesus. Kalau kamu kita dipakai Tuhan, oh lihat, ini dadaku nih. Bukan. Itu semua adalah karya Bapa melalui Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Bukan kita. Ya. Saudara-saudara, Allah Abraham, Isa dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Ayat 16. Dan orang itu kalau percaya itu sembuh, saudara. Bukan karena hebatnya yang mendoakan. Apa yang dikatakan? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa membangkitkan orang lain itu percaya kepada Yesus. Ya, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, iman saudara terbangun. Dan apa yang terjadi? Karunia-karunia itu akan ngalir sendiri. Tapi sesungguhnya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena engkau bisa meyakinkan orang lain bahwa dalam nama Yesus orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Dan kalau orang lain itu percaya, kepercayaannya terhadap Yesus itulah yang menyembuhkan. Ya. Saya saudara-saudara tidak panjangkan, tapi saya mau ingatkan saja yang di dalam Yohanes tadi penting sekali. Apa pentingnya, saudara? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, kita mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalau kita tahu kita didiami dan disertai Roh Kudus, serahkan pimpinan hidup kita kepada dia. Jangan memimpin diri kita sendiri. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Allahku, haleluya. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka dalammu. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, terlihat. Hati yang mengasihi Tuhan terlihat dari perbuatannya. Mungkin kau masih gagal dalam perbuatan untuk menggenapi firman Tuhan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Katakan kepada Tuhan, engkau tahu Tuhan, hatiku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku Roh Kudus supaya aku dapat menggenapi firman-Mu. Bukan saja karena tidak boleh, tetapi supaya tidak ingin. Kalau engkau belum dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Tetapi kalau engkau sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetapi engkau telah menjadi hambar di dalam Tuhan, tawar di dalam Tuhan, mari perbari sekali lagi. Aku mengasihimu Tuhan, aku mau kembali kepadamu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi aku. Kalau engkau berkata demikian, angkat tanganmu. Mari engkau berdiri. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mulai bertindak. Bertindak dengan iman. Bahwa pencurahan Roh Kudus sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Katakan kepada Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Aku mau berbuat seperti apa yang kau katakan. Tapi aku lemah. Dengan Roh Kudus-Mu, aku mau, aku bisa untuk menyenangkan hatimu. Angkat tanganmu dan katakan, ya Allahku. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
bagiku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Saya rasakan ada hadirat Allah. Manis kau dengar. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memuji-muji, haleluya. Bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan anak-anak-Mu untuk mabuk cinta dengan Tuhan, melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. Haleluya, haleluya. Aku percaya, haleluya, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Di hadirat-Mu aku puas Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Beri kemuliaan kepada Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian bagi nama Tuhan, beri dan kan diberi padamu. Akan diberi padamu, dan akan dipadakan, ucapkan dan bersyukur.
lebih rindu Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bagian berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tinggikan dirimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu, penyataanmu, kehadiranmu, kuasamu kepada kami yang ada di tempat ini untuk memberkati kami. Terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami dalam keuangan dan kami telah mengembalikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.